Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran ya. Tapi sebelumnya kita buka terlebih dahulu dengan berdoa. Untuk Adian tolong dipimpin berdoa. Baik Bu, baik untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, Ibu akan absen terlebih dahulu. Ardian Ardi, Ibu Nirmala Prameswari, Hadir Bu. Kinarsi. Hadir Bu. Baik, semuanya sudah hadir ya. Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu akan menyampaikan tentang RPP terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Baik, untuk RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran pada kali ini adalah pada materi pokoknya itu usaha dan energi, yang mana standar kompetensinya adalah memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kompetensi dasarnya adalah menerapkan konsep usaha dan energi, memahami hukum kekekalan energi, dan menyajikan contoh usaha energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana tujuannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan yang pertama dapat menjelaskan pengertian energi, lalu menyebutkan bentuk-bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari, menyebutkan hukum kekekalan energi, dan membedakan konsep energi kinetik dan energi potensial, lalu menjelaskan pengertian usaha, dan membedakan usaha yang bernilai positif dan bernilai negatif. Untuk yang selanjutnya nanti dapat kalian baca, Ibu akan share ke WA Group atau ke Google Classroom. Lalu yang selanjutnya Ibu akan memperlihatkan tentang lembar pengamatan penilaian sikap selama pembelajaran nanti, yaitu terdapat disiplin dalam kehadiran, sikap dalam memperhatikan pembelajaran, ketepatan dalam mengerjakan PR, keaktifan dalam berdiskusi, sampai dengan sikap tanggung jawab terhadap tugas dan diskusi kelompok. Lalu yang selanjutnya adalah langsung ke materi, yaitu usaha dan energi. Sebelumnya kalian mengetahui apa itu pengertian usaha dan energi? Mungkin ada salah satu yang ingin memberitahukan bahwa apa sih usaha itu? Atau belum mengetahui? izin menjawab Bu. Baik, Ardian. Kemudian saya tahu usaha itu adalah gaya yang kita kerjakan Bu, seperti kayak mendorong meja. Nah, itu kita ada melakukan usaha yang dinamakan dengan gaya mendorong meja tersebut biar dia bergerak. Baik, apakah ada yang lain yang ingin menambahkan? Menurut saya sependapat dengan Adrian Bu, bahwa usaha itu adalah terhadap suatu benda dengan ditandai adanya perubahan. Baik, untuk Minarsi bagaimana? Saya Bu,
gaya disalurkan ke sebuah benda agar benda itu bisa bergerak. Baik. Lalu definisi usaha itu yaitu seperti yang dikatakan tadi, usaha yang dilakukan sebuah gaya didefinisikan sebagai hasil kali komponen gaya pada arah pergeseran dengan panjang pergeseran benda. Yang mana di sini terdapat balok, ini digeser sejauh S, maka akan berpindah. Yang mana persamaannya itu W sama dengan F cos theta dikali S. Di mana W itu merupakan lambang dari usaha, dan F itu merupakan gaya, dan S itu merupakan perpindahan. Lalu di sini terdapat usaha oleh gaya, yaitu usaha oleh gaya F, W sama dengan Fs cos theta, usaha oleh gaya gesek F, WF sama dengan min Fs, lalu usaha oleh gaya normal Wn sama dengan 0, usaha oleh gaya berat Mg, Wmg sama dengan 0, dan usaha total adalah W sama dengan Fs cos theta min Fs. Lalu di sini terdapat usaha oleh gaya yang berubah, yang mana dapat diilustrasikan dengan menggunakan grafik. Lalu definisi energi. Energi merupakan konsep yang sangat penting dalam dunia sains. Pengertian energi sangat luas sehingga ada yang sulit untuk didefinisikan, seperti energi metabolisme, energi nuklir, energi kristal, dan lain sebagainya. Yang mana secara sederhana, energi itu dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Lalu di sini terdapat jenis-jenis energi dalam gerak, yang mana dalam gerak itu dikenal sebagai beberapa jenis energi, yaitu energi total dari sebuah benda yang berhubungan dengan gerak disebut dengan energi mekanik. Energi mekanik terdiri dari beberapa sumber energi, yaitu yang pertama energi kinetik, yaitu energi yang terjadi karena adanya gerak benda. Lalu energi potensial gravitasi, energi yang terjadi karena ketinggian, dan energi potensial bergas yang terjadi karena bergas. Lalu hubungan antara usaha dan energi. Usaha dan energi kinetik, yang mana setelah dilakukan penurunan persamaan didapatkan hasil bahwa EK atau energi kinetik itu persamaannya adalah 1/2 mv kuadrat, yang mana energi kinetik adalah energi yang terkait dengan gerak benda. Lalu dapat disimpulkan bahwa W sama dengan EK2 min EK1 sama dengan delta EK. Usaha yang dilakukan oleh suatu gaya untuk menggeser benda adalah sama dengan perubahan energi kinetik benda tersebut. Di sini juga terdapat satuan untuk energi kinetik, yaitu SI itu digunakan Newton meter atau Joule, dan CGS itu Jin centimeter atau ERT. Lalu di sini juga terdapat usaha dan energi potensial gravitasi, yang mana dapat diilustrasikan bahwa jika kita menjatuhkan sebuah benda dari posisi 1 ke posisi 2 sejauh H, maka dapat didefinisikan usaha tersebut adalah setelah dilakukan penurunan persamaan didapatkan M dikali G dikali H1 min M dikali G dikali H2 didapatkan W sama dengan EP1 min EP2. Lalu dapat disimpulkan bahwa W sama dengan EP1 min EP2 sama dengan min delta EP, yang mana usaha yang dilakukan oleh suatu gaya untuk menggeser benda adalah sama dengan perubahan energi potensial benda tersebut. Satuannya masih sama, yaitu jika menggunakan SI maka digunakan Newton meter atau Joule, dan CGS itu Jin centimeter atau ERT. Lalu
hukum konservasi energi mekanik. Dari dua hubungan usaha dan energi di atas, yaitu energi kinetik dan energi potensial, maka didapatkan hukum konservasi energi mekanik itu EM1 sama dengan EM2, yang mana energi mekanik itu didapatkan dari penjumlahan antara energi kinetik dengan energi potensial. Lalu di sini juga terdapat animasi hukum konservasi energi mekanik. Lalu daya ini dapat diartikan sebagai energi yang ditransfer oleh suatu sistem persatuan waktu. Daya ini lambangnya adalah P. Jadi P rata-rata sama dengan delta W per delta T, yang mana satuannya adalah watt. Di sini terdapat contoh soal yang mana contoh satu adalah balok seberat 2 kg meluncur pada bidang miring dari titik A tanpa kecepatan awal menuju titik B. Jika bidang miring itu 37 derajat, licin, dan jarak AB adalah 5 meter, tentukan. Yang pertama adalah usaha yang dilakukan gaya gravitasi dari A ke B dan kecepatan balok di B. Usaha yang dilakukan gaya gravitasi adalah tadi digunakan mg sin theta, dengan tetanya itu 37 derajat. Maka masanya tadi 2 kg, dan gravitasi itu biasanya digunakan 10 meter per sekon kuadrat, dan 37 derajat sin 37 derajat itu sama dengan 0,6, dan jaraknya itu tadi adalah 5 meter. Jadi jika dihitung maka didapatkan 60 joule. Lalu pada balok hanya bekerja gaya gravitasi yang termasuk gaya konservatif, sehingga untuk persoalan di atas berlaku hukum kekekalan energi. Yaitu hukum kekekalan energi itu tadi energi mekanik yaitu EK1 plus EP1 sama dengan EK2 plus EP2, yang didapatkan VB sama dengan akar 60 meter per sekon. Menentukan kecepatan balok di titik B dapat pula dicari dengan cara dinamika dengan meninjau semua gaya yang bekerja kemudian memasukkan dalam buku Newton. Lalu untuk contoh kedua adalah balok dengan massa 2 kg bergerak ke kanan dengan laju 4 meter per sekon, kemudian menabrak pegas dengan konstanta pegas K. Jika jarak AB sama dengan 2 meter, BC sama dengan 0,5 meter, dan titik C adalah titik pegas tentu tertekan maksimum, maka tentukan kecepatan balok saat menabrak pegas B dan konstanta pegas K. Penyelesaiannya adalah yang pertama itu menggunakan hukum kekekalan energi untuk titik A sampai B, yaitu persamaannya adalah 1/2 mv kuadrat plus EPB sama dengan 1/2 mva kuadrat plus EPA. Karena energi potensial di A dan di B tidak ada, maka kecepatan di B sama dengan kecepatan balok di A, yaitu 4 meter per sekon. Lalu untuk kecepatan balok di C adalah 0, karena di titik C pegas tertekan maksimum sehingga balok berhenti sebelum bergerak kembali ke tempat semula, yaitu dapat menggunakan hukum kekekalan energi untuk titik B sampai C, yang mana K didapatkan hasil 128 Newton per meter. Baik, untuk materi nanti Ibu akan share melalui WA group, dan juga Ibu telah menyiapkan soal latihan dan juga soal pembahasan yang nanti juga bisa digunakan untuk belajar
dan akan Ibu share ke grup. Terdapat 5 soal ya, nanti dipahami supaya lebih paham lagi. Begitu. Mungkin sampai di sini saja materi yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.